Selamat datang di Hotspot, Hospital Zone Podcast. Obrolan podcast yang berisi obrolan apa aja. Dari kita untuk berbagi hal inspiratif, edukasi, dan hiburan. Inilah kita, Arinda Khairunisa. Ika Novitasari. Eli Kistianti. Dan inilah Hotspot. Oke, halo Melters, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan semoga keberkahan selalu berada di sisi kalian. Luar biasa. Pembukaannya hari ini agak-agak motivation banget ya. Bener. Soalnya kita temanya hari ini mau ngebahas masalah motivasi juga. Iya sih. Iya. Dari persepsi masing-masing. Aku sebelumnya mau nyapa dulu kan. Iya, Halo, boleh. aku ceria. Semoga yang mau diusahain di bulan April goalsnya tercapai, termasuk gue juga. Dia mau gue capai soalnya. Amin. Kan kalau diaminin lebih dari 40 orang biasanya Iya, insya Allah jadi dikabulkan. komen amin gitu ya. Semua orang yang nonton pokoknya komen amin. Betul. A-nya double, I-nya double. Iya, Oh, amin gitu ya. Dipanjangin. Nanti doa terbaik balik lagi ke kalian juga. Kak. Amin. Bener banget. Ngomong-ngomong masalah goals nih ya. Iya, Mau apa tuh? ngebahas goals siapa dulu nih? Siapa sih yang enggak sorry. sebenarnya- Siapa sih lu tuh punya tujuan apa sih Iya, hidup gitu? Lu tuh mau betul, ngapain di usia yang betul, sekarang betul. ini? Itu baru Bener. namanya goals gitu kan Taruh. ya. Apakah kita hidup itu cuman hidup ya udah nunggu metode Nunggu gitu ya. nggak metong jauh PSUW. Kali ini aku bener gak bahasa Inggris? Iya benar alhamdulillah. Kalau yang mengikutin TikTok, Cong, pencapaian di umur 25 tahun udah apa? Ya nggak sih? Iya, Itu lagi viral bener. juga kan. Udah Kadang-kadang ngelihat punya orang B. iya yang ngelihat orang umur 25 tahun udah kecapai ini, udah punya usaha ini. Wow. Kayak amazed banget enggak sih? Gua Iya. pengen jadi Iya, gitu. betul. Irinya kita iri yang baik ya, iri yang termotivasi ya. Iya. Dan Oke. lu percaya nggak sih orang-orang yang sudah berhasil di umur-umur segitu tuh kayak orang-orang yang punya goals ataupun tujuan. Jadi Iya. kayak Ya mereka punya pasti target, dong, betul. Punya iya. target kayak years-nya tahun ke tahunnya. Betul. Jadi ya mungkin yang di usia gue, kalau ngomong di usia gue sekarang agak sedih baik ya. Kita disclaimer usia ya. Oke, yang di usia sekarang yang mungkin masih kuliah, yang belum kuliah tapi udah dapat kerja ya kan ya. Yang di usia sekarang nggak tahu nih usia, terserah teman-teman yang lihat udah menikah. Jangan sedih, everybody is be chill. Oh chill gitu maksudnya. Santai ya. Oh iya be chill. Tapi gini ya teman-teman, kita juga nggak boleh mengukur kesuksesan orang lain dengan kesuksesan kita, karena kita punya porsinya gitu. Nggak usah ngelihat dari kacamata, wah gila gue iri banget nih sama dia karena dia seperti ini bla 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 bla. Iri boleh, tapi kita punya porsinya gitu loh. Apa yang kita kerjain itu ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau lu irinya terlalu berlebihan pada akhirnya, misalnya nih lu beli mobil baru, gue pengen mobil nih ya, karena gue kesel sama lu, gue bete karena lu udah bisa mencapai tujuan lu lebih dulu, gue akhirnya menghalalkan segala cara, maksudnya kayak ngutang atau apa yang ternyata itu tuh nggak bisa lu capai gitu. Maksudnya ngutang itu kan menimbulkan masalah baru gitu ya. Jadi ya udah sih nggak usah saling apa ya namanya iri, bukan iri-iri ya sih, nggak usah saling lomba-lombaan, pasti nanti ada porsinya buat sukses itu. Iya, Gitu. berarti mungkin kayak gini ya, kalau misalkan lu punya goals gue punya goals gue, dan goals lu tuh udah tercapai nih. Nah, jadi gue tuh nggak boleh iri sama goals lu, jadi boleh. gue punya tujuan goals gue sendiri, jadi gue Iya. harus fokus ke goals gue tadi. Iya, gitu ya. karena lu mencapai tujuan lu di awal ya, lu berarti usahanya lebih lagi di awal Yes, gitu. bener banget. motivasi lagi, irinya boleh tapi iri yang bagus, Cong. Iri yang bagus. Jadi jadiin semangat ya. Iya. Betul. Kalau dia tadi kita lihat dulu ya, dia tipe workaholic apa bukan ya, sampai Waduh. dia bisa tercapai, mungkin dia punya mobil, maybe di luar sono dia punya investasi lain selain kerjaan dia. Iya, Cong. betul. Nah, mari belajar berinvestasi. Mari belajar berinvestasi. Apa yang udah lu mulai investasinya? Kayak sebenarnya gini, Investasi mantan. Kalau Nggak, ngomongin jangan dong, Bu. itu investasi yang Investasi tidak pernah mantan. berakhir kayaknya. Investasi mantan nggak guna, Bu. Oh, nggak guna. Misali Anda ada sampah. Ya Allah. Canda mantan. Tolong nanti diikat bagian saya ya. Saya agak takut.
Nah balik lagi ke tujuan, gue pengen tahu sih sebenarnya goals lu di tahun ini tuh apa gitu deh. Sebenarnya kalau ngomongin goals itu sama dengan ngomongin bermimpi ya. Iya. Ya nggak sih? Nah, sebenarnya jangan bermimpi sih, kita sebut aja dengan impian. Kalau Impian. mimpi itu kita nggak akan tercapai. Boleh. Tadi ya. Kalau buat gue sih semua orang boleh bermimpi, semua orang wajib malahan ya. Berangan-angan. But you know, kalau lu berangan-angan aja lu nggak akan jadi apa-apa. Yes. Nah tadi datangnya goals ini adalah pencapaiannya, bagaimana lu bisa mencapai keinginan lo. Tapi kalau buat gue sendiri ya nih guys, goals gue ada tipe jangka pendek, jangka panjang. Oke, yes. Mantap. Aduh kayaknya udah pada tahu deh jangka Jangka pendek gue. nikah. Jangan lupa apa kak? Sholat, jangan lupa ngaji, Jangan lupa semangat. ngaji, semangat. Itu afirmasi lu ya. Betul, dalam waktu dekat itu adalah jangan lupa ngaji. Males itu kayaknya lo ya. Sebenarnya nggak lupa sih tapi males. bulan April gue punya target minimal gue udah sampai di jus sekian di Oke. bulan April. Itu ada target gue dalam jangka waktu yang dekat ya. Bangun pagi. Betul. Bangun pagi ngaji, and then ini nih yang nggak yang sangat susah nih. Olahraga 1 jam setiap hari. Oh. Sebenarnya bangun pagi dan olahraga itu salah satu sesuatu yang paling susah orang-orang Betul. lakuin. Makanya Iya. itu ada goals gue dalam waktu dekat, cow. Dalam 1 bulan terakhir ini dulu nih gue nge-challenge diri gue sendiri. Kemudian kalau dalam jangka panjang mah kayaknya udah tahu yang ada di grup ya, Eli pengennya apa? Ain pengen ke Bangkok. Pengen ke Bangkok. Tetep ya. Nikah mau nikah nggak? Tolong aminin. Oh iya sorry kok nikahnya kelupaan. Yang nomor 1 gue ingin menikah ya tahun ini. Amin. Tolong aminin semuanya yang ada di sini. Amin. Yang kedua gue pengen ke Bangkok. Sekalian honeymoon berarti ya? Enggak sih. Kalau ke Bangkok Kalau enggak nikahnya tahun ini sekalian honeymoon. Kalau Amin. nikahnya tahun depan ya sendiri dulu di tahun ini gitu ya. Iya, Berarti bener. kalau untuk ke Bangkok kan berarti lo ada langkah-langkah nih apa aja yang harus dilakuin. Tapi kalau untuk menikah ada nggak nih langkah-langkah apa aja Ada, nih yang Coy. harus Ada dilakuin? nebar jala dia, Nebar jala. coy. Gue ngikut dia futsal. Oh gitu. Oke. Kenapa dengan anak-anak futsal itu keren ya? Oh enggak juga Kalau sih, dari Kak. pandangan gue sendiri keren. Ya karena laki lu orang futsal gitu ya. Itu kan salah satu membuka circle pertemanan gue Betul, kan. Kalau lu betul. pengen berjodoh, nih kalau lu mau berjodoh lu harus usaha. Kalau lu mau berjodoh lu harus berjuang. Enggak ada usaha enggak berjuang lu nothing, coy. Asia. Jadi Siap santuy. jalannya tujuannya itu ya mau nikah. Betul. Jalannya adalah membuka banyak pertemanan. Membuka banyak gitu. circle. Membuka banyak circle. Tapi Membuka hati-hati relasi. lah. Apa tuh? Takutnya saking banyaknya nanti lu bikin baper orang. Oh, kayaknya enggak dong. Aku kan tipikal yang letih flow anaknya. Oh, Sesuai dengan friendly. standarnya Oh. ya. Di mana part yang memang bakal gue baper, mana yang enggak. Oh gitu ya. Tolong jangan dicatain lagi. Bisa menempatkan diri intinya mah ya. Ini ya kalau serius siapa tahu ikut areng futsal gue menemukan jodohnya. Aduh. Tolong ya dipercepat futsalnya. Suami Arin tolong dipercepat futsalnya gitu ya. Nanti kita tag di sini. Kalau dari Arin nih goals lu tuh jangka pendek. Padahal gue lu baru jangka mau nanya panjang. lu dulu Oh nih. gitu, gue nanya lu dulu deh. Boleh. Kalau dari gue sih kalau untuk jangka pendek ya. Jangka pendek sih sebenarnya untuk deket-deket ini naikin viewers hotspot sih. Karena Amin. gue bener-bener kayak pusing banget gitu loh ngeliat. PR bersama. Ayo bantu guys buat mewujudkan goal saya di jangka pendek ini guys. Tolong ya guys. Tapi kalau untuk jangka panjang, jadi gue pengen cerita sedikit boleh Iya, kali boleh, ya? boleh. Agak-agak 2 hari boleh ya? Lama Nggak sekali. cukup waktunya. Bentar lagi azan. Jadi gue sebelumnya gue belum pernah punya dreambook. Lu punya dreambook nggak? Punya dong. Punya dong, dreambook punya dong. Punya. Sebelumnya gue nggak pernah yang pakai namanya dreambook. Nah Oke. jadi gue diajarin nih sama salah satu orang orang terpercaya kita. Coaching lah ya, coaching. Kita yang ter the best ya kan, Yes. Bapak Ikhwan. Wede. Jadi Pak Iwan bilang katanya, lu harus punya dreambook biar semuanya tuh teratur. Jadi lu harus pencapaian apa yang pengen lu tahun ini. Nah pada akhirnya gue buat dreambook. Tahu nggak tahun 2021 ini gue pengen apa? Apa tuh? Gue pengen hotspot terkenal biar kita bisa jadi apa sih, YouTuber bener-bener konten kreator. Content creator. Seorang content creator yang memang banyak viewersnya, karena- berdedikasi ya. Iya bener banget, karena
dari banyak subscriber terus kita mulai terkenal, itu bisa menimbulkan efek-efek yang positif banget buat kita semua. Branding diri ya. Betul branding diri, naikin value kita. Betul. Sebenarnya untuk mungkin gue nyebutin untuk goals tahun ini doang ya. Kalau untuk tahun-tahun selanjutnya ada lagi, itu beda lagi. Itu udah goalis semua. Amin, benar-benar. Doain Pokoknya ya. naikin viewers itu adalah YouTuber PR pokoknya. kita bersama. Iya. Nah tapi lu tahu nggak step by stepnya buat ke goal itu apa? Ya pasti harus ada sih ya. Cuma nanti kita ikut pelatihan dulu gimana? Oh, Oh, oke. boleh, cakep banget ya. Biar lebih, terinspirasi ya. biar lebih Biar matang tahu- ya. Biar lebih tahu nih step kita untuk mencapai seorang menjadi YouTuber tuh sebenarnya apa sih? Benar. Karena untuk menjadi seorang konten kreator kan nggak gampang ya, Cak. Iya, Yang iya. bisa dilirik orang lain gitu. Iya. banget. Jadi Coba lu, apa nih? Mau ngomong apa nih? Enggak, jadi kita harus ngikutin pelatihan konten Pelatihan. kreator dulu kali ya, buat kita Betul. belajar biar kita Basicnya ya. tahu nih apa nih langkah yang harus kita lakuin sekarang. Betul banget, sekolah lagi tuh basicnya. Yes, Nggak langsung bener. tiba-tiba Nggak capek jeblak kan buat gitu. sekolah, guys? Enggak dong, Enggak lah. alhamdulillah. HT Melati semangat. Iya. Nah sekarang lu nih goals lu apa nih dalam jangka waktu dekat dan panjang? Jangka waktu dekat sih goals gue yang pertama pengen nikah ya. Tim-tim yang belum menikah di Bener, ini dua-duanya. Iya dong. Bener, amin, gua aminin. Amin di bawah. Ketik amin di bawah sini. Jadi goals gue yang pertama itu dalam jangka waktu dekat pengen nikah sih ya. Yang kedua sama naikin viewers YouTuber. Yes. YouTuber lagi. YouTube kita. Iya. Minimal nih kita punya setting goals nih per 3 bulan dari sekarang setelah kita menentukan goal Goals kita ini. nih. Berarti goals bulan April 3 bulan lagi Iya, berarti bulan harus ningkat berkali-kali lipat. Kayak gitu ya. betul. Itu adalah goals kita. Caranya gimana, actionnya gimana? Ya kita harus komitmen dulu bareng-bareng buat Benar. nyampe ke situ gitu Karena ya. itu kan goals bersama juga betul, ya. dan itu PR kita banget sih ya. Iya, yang Tolong ke dong dukung Melters yang belum subscribe mungkin. subscribe dong. Yang tangannya tuh jempolnya kok susah banget sih, ini nanti aku pijitin nih lama-lama nih. Jempol dipijitin ya. Biar lentur gitu subscribe-nya gitu ya. Terus selanjutnya pengen punya rumah si atas nama sendiri gitu ya. Itu goals kira-kira berapa goals tahun jangka gitu? panjang Itu itu jangka panjang iya. Itu goals gue tahun ini juga sih Itu sebenarnya. masuk dalam list goals gue, tapi masih berapa tahun kemudian? Nggak masalah sebenarnya, kita punya list goal banyak tuh ya, it's okay Yes, gitu. betul. Kenapa atau enggak nih? Gue pertanyaan gue adalah, lo tadi bilang kan ya susah sih ya menentukan goals gitu. Karena apa? Karena memang goals itu disetting itu supaya kita tuh melampaui apa yang kita sekarang nih gitu loh, melampaui diri kita saat ini. Jadi push your limit gitu supaya target lu tuh tercapai, Iya, supaya jadi goal lu betul. tercapai. Perjalanan kalian menuju goal itu akan meningkatkan value kalian. Yes. Jadi berkesinambungan. Kalau belum tahu value apa, value adalah nilai diri kita. Caranya mencarinya adalah bisa dengan kita pelan-pelan nih tahu setting goal kita, tahu tujuannya mau kemana. Nah di situ jadi teman-teman tuh bisa tahu ya value-nya teman-teman tuh seperti apa, karena dari perjalanan itu gitu. Yes. Makanya kenapa dibilang setting goal itu bukan setting ya? Kenapa bisa dibilang mencapai goal itu susah? Karena settingannya seperti itu. Yang gampang adalah menulis di dream book. Iya benar. Menulis di to-do list sampai 1000 pun lo tulis ya it's Menulis tapi okay. enggak lo lakuin ya Benar. udah. Ya iya, polanya ya cuman action. Kadang aja maksudnya gini ya, punya dream book aja masih beberapa orang aja bingung ya gue Iya, maunya apa gitu iya. ya. Itulah manusia bingung dengan pola pikirnya sendiri. Karena gini, orang yang masih bingung sama tujuannya dia, berarti itu bukan bener-bener tujuan dia di awal. Yes. Goals lu yang pengen lu bener-bener capai adalah pada saat lu ngebayangin itu goals tercapai, lu tuh merinding sebadan-badan gitu loh. Ada orang yang memang pengennya umroh, dia kalau ngebayangin umroh bersama keluarganya tuh kayak yang merinding, nangis, ya itu memang beneran goalnya dia gitu. Jadi apapun iya, itu iya, jangan iya. kita remehkan gitu Betul, ya, betul, tapi tetap betul. harus kita kejar, harus Iya, kita cari betul. tahu dulu 10 goals lu ya, satu mana sih yang pengen lu capai dulu Nah, nih gitu. yang mau diutamain dulu ya, manusia itu kebanyakan hidup dan worries ya, banyak kecemasan Duh, kayaknya gue nggak bisa deh. Iya. Kayaknya gue nggak bisa deh. Jadi dibuang di jauh-jauh ya pikiran itu ya. Pikiran alam bawah sadarnya tuh terlalu mendominasi Iya, yang nggak berapa baik ke persen baiknya. pikiran alam bawah sadar mendominasi? Aduh gue lupa ya. Sorry. Berapa? 80%. 88%. Berarti kan Sisanya alam sadar. alam sadar. Artinya kalau Hanya 12%. Hanya 12%. Lu kalau pengen
sholat subuh nggak tidur lagi terus ngaji, tapi kalau dari diri lu sendirinya adalah ntar masih jam segini, itu mah gak bakalan kesampean. Iya, makanya gini, kadang kan ada yang bawa alam sadarnya dia baik ya, gini mindsetnya dia bagus. Ada beberapa tadi gue bilang manusia tuh terlalu banyak worry-nya, terlalu banyak kecemasannya. Itu adalah yang PR kita bersama, ya bagaimana sebenarnya kita tuh wajib, kita tuh bisa apa yang mau lu targetin, apa yang mau bakal lu capai itu di mindsetnya itu harus tertanam dulu gitu loh. Gue masih bisa nih kayak ya gue tadi gue bilang gue harus bisa bulan apa gue ngaji sampai sekian gitu kan. Harus di branding dari otak gue sendiri gitu loh. Kalau gue aja kadang merasa nggak mampu, wajar nggak sih kayak apa yang mau lu capai tuh nggak jadi apa-apa gitu. Karena lu belum bertemu orang yang tepat buat memotivasi lu. Gitu. Karena lingkungan sangat mempengaruhi. Support system ya. Betul. Sekarang kalau lu temenan sama kita nih, apa yang lu pengen tuju selalu kita bisa kayak gitu. Tapi kalau lu temenan sama orang, ya elah mau jadi apa sih lu emang? Positif people, ngapain? Ya elah kayak begitu doang, nggak usah lah lu tinggi-tinggi. Positive people ya. Toxic people, bukan positive people. Positive people ya kita gitu. Iya. Maksudnya bergaulah dengan orang-orang yang positif gitu. Bener banget. Jadi bingung. Jadi kayak lu kalau ngomong kayak gini tuh kayak curhatnya masing-masing gak sih sebenarnya? Iya. Gue pengennya ini, gue pengennya itu, kemudian kita sharing time yang pada akhirnya tuh membuka pikiran kita. Oh iya, harusnya tuh kayak gini. Oh iya, apa yang mau pertama kali mau gue lakuin gitu ya. Ya pokoknya jangan hanya berhayal-hayal intinya ya. Jalan yuk, jangan di tempat aja karena nggak akan jadi apa-apa. Karena kan kita berkompetisi bukan sama orang lain, tapi sama siapa? Sama diri kita sendiri. Oh, itu musuh terbesar kita tuh sebenarnya diri sendiri loh, bukan orang lain ya. Karena kita akhir-akhir ini kita sangat banyak mendapat ilmu ya. Iya, banyak banget. Jadi kalau kita aja nggak mau upgrade diri, orang-orang di luar sana udah pada lari, ya ketinggalan kita. Betul. Yang ada goals kita nggak tercapai. Betul, Biasanya orang tuh nggak mau mulai itu karena apa sih? Males. Males, kemudian dia terus tadi kayak ya, takut mungkin, worries ya. Hidup dengan kenyamanan, berada di zona nyaman terus. Kali ya. Yang tadi satunya lagi dia nggak mau berubah, maunya stuck di situ aja. Dan kayak ya kalau mungkin yang kita ngomongin, kalau di dunia circle working itu yang gue butuh duit kerja pulang. Gue kerja pagi absen nggak ada masalah, balik nothing, nggak mikirin lagi. Padahal kan di luar dari itu ada yang namanya loyalitas sebagai pegawai ya. Yes, bener nggak sih? Iya. Kemarin kita ikut pelatihan itu yang kita ditanyain loyalitas kalian apa sih untuk company-nya ya nggak? Trust-nya seperti apa? Trust-nya seperti apa? Dan bener-bener tadi ngomongin alam bawah sadar tadi, bener-bener kita harus nanamin kayak misalkan lu pengen sholat 5 waktu, gue bisa sholat 5 waktu. Tanamin dalam diri alam bawah sadar gitu terus kali ya. Di branding. Biasanya branding juga terus. karena belum nemuin tujuannya sih, kayak misalnya buat Tapi lu ada keluarga atau buat gue ya sama sih keluarga gue, nyokap gue, adik kadang gue. kalau mungkin gitu. sekarang di goalsnya masih menjadi sandwich generation, wah pengen gue peluk jauh dari sini. Ada ya gitu yang mikir ya punya goals jadi sandwich generation ya. maksudnya masih yang aduh gue tuh nggak bisa mencapai ini karena gue masih jadi penanggung jawab di keluarganya. Kemudian makanya ada kan, soalnya gue ada bukan beberapa ya, ada salah satu teman gue nih ceritanya, gue akan cerita sedikit ya, nggak nyampe 2 hari kayak Arin kok. Oke, sorry. Jadi gue punya teman dibilang deket ya nggak juga. Sebelum ini ya, sebelum tag ini gue nanya, oh coba dong gue mau nanya ya kan, problem lu dalam hidup tuh apa sih gitu kan. Kemudian gue tanya, goals lu dalam waktu dekat apa yang mau lu capai gitu. Oh ngalur ngidul sampai pada akhirnya ini tuh poinnya apa gue gitu. Dia bilang gue nggak punya apa-apa, gue nggak ada goals dalam hidup mau gue capai. Yes, banyak banget orang yang nggak punya goals. Gue pernah di posisi itu, seriusan. Mereka nggak tahu. Gue pernah di posisi itu ada 2020 awal yang resolusi ya kalau perpindahan tahun. Di 2020 sumpah gue nggak punya keinginan apa-apa. Gue iya banget. nggak sih, Cang? Gue ngerasa aduh, Ya udah gitu, gue jalan aja, let it flow. Let it flow aja, dan ternyata tuh gue nggak jadi apa-apa coy. Ya Cuma beneran nggak jalan jadi aja apa-apa gitu, itu kan nggak ya. ada. Tapi pada akhirnya gebung. gue diapresiasi, tiba-tiba gue punya kayak di perusahaan gue sekarang kayak gue di tadi ya yang kita bilang, kalian bilang ya kita punya positive people ya, orang-orang positive people di mana mengapresiasi bakat gue yang tadi apa ya, itu tuh cuma kayak dulu tuh kayak
cuma lu pernah nggak sih ngomong aku cuma pengen ini, tapi itu cuma pengen aja gitu, nggak akan lu lakuin. Dan itu terjadi di tahun 2020 ya, yang tadinya gue nggak punya apa-apa, nggak punya goal, sampai pada akhirnya karena hobi gue dan diapresiasi dari perusahaan tuh ngebikin gue jadi semangat, ngebikin gue jadi gue harus punya target nih 2021 ya. Tadi target. Arin tuh pernah nanya ke gue, lu punya dream book gak, Cong? Awalnya gue bilang gue nggak punya, bener nggak sih? Yes, Ya, sebelum iya, lo nggak punya sebelumnya. sebelumnya karena cuma tertata di otak gue aja, sampai pada akhirnya dia bilang, lu kalau kayak gitu nanti lu nggak tahu apa yang mau capai dulu. Oh iya bener juga, balik selesai ngomong gue catat. Tapi gue itu tahu dari itu juga tuh yang tadi gue sebutin kan. Benar-benar yang coaching ya. Coaching kita. Coaching kita yang Ya, Masya Allah alhamdulillah. banget. Benar-benar coaching kita yang Masya Allah banget, yang bisa kayak ngebangkitin ini semangat yang naik turun. Bener. Wajar sih semangat naik turun, makanya harus ada orang-orang yang nge-up gitu. Benar. Karena Itu kalau tadi gua lagi lingkungan sangat kalau gua mempengaruhi ya. lagi down, lu yang nge-upin, bisa kayak begitu. Betul, kayak lagu TikTok ya, Cong. Up and down, and up and down. Nah itu terus kayak 2021 satunya lagi yang tadi kayaknya tadi lupa, sorry nggak kesebut ya, gue pengen jadi seorang bukan hanya podcaster tapi seorang public speaking yang bagus banget. Gue bisa, kalau kata Mbak Ika itu maruk nggak ya, gue pengen move ke di circle gue yang sekarang tuh, gue pengen melebihkan diri lagi, nggak di bagian gue sekarang lagi iya. gitu loh. Itu gue pengen banget karena ternyata ini passion gue. Iya. Selalu kayak ngomong gitu. Tapi lu harus mendalami dulu gitu. Betul, nah. Apa yang kita kerjain tuh nggak sia-sia sih, Benar-benar, pasti karena ada kayak kata Arin manfaatnya. tadi bilang ya, kita harus banyak-banyak pelatihan ya Kak ya. Banyak-banyak belajar, karena basically-nya ya memang harus diawalin dari belajar dulu sebelum akhirnya lu bisa menjadi trainer Iya. gitu ya. Kayak kita harus tetap menjadi orang yang lapar. Betul, Iya. benar. Lapar ilmu ya. Lapar ilmu, jangan lapar makanan ya. Jangan dong. Jadi semangat buat IHT narasumber sekali lagi gue bilang. Dari pelatihan itu soalnya tuh kayak banyak banget ilmu-ilmu baru, kemudian menjadi seseorang yang tadi yang kurang pede jadi pede, speakingnya jadi nambah banget. Iya. Walaupun apa tuh? Lanjut deh. Walaupun sebenarnya pada saat lo ikut pertama kali ya mungkin nggak bisa langsung pinter gitu, Nggak tapi bisa, lo betul. bisa open minded di Benar, situ gitu. Pelan-pelan. Pelan-pelan bisa nerima hal-hal baru. Intinya jangan pernah nembokin diri lah gitu, jangan pernah gengsi gitu. Siapapun pembicaranya, lo tahu dari siapapun gitu ya, mau dia itu mungkin lebih junior dari Benar, kalian gitu, benar. ataupun Itu dia ilmu ya, itu Mbak. ilmu, Benar. apapun yang mereka katakan gitu ya, selagi itu masih positif buat kita ya dimasukin Ambil. aja, diambil Makan itu positifnya. dagingnya gitu ya. Karena belajar atau kita dapat ilmu tuh ya bukan cuma dari guru, tapi dari kehidupan kita. ilmu yang Mungkin sesungguhnya ya. iya, adek gue ngomong apa gitu ya, kadang gue mikir oh iya juga ya, gue nggak pernah kayak begini ya, gue nggak pernah mikir kayak gini ya, itu kan bisa gue ambil ilmu dari situ. Berarti gue harus belajar banyak juga nih dari Betul, adek gue betul, gitu. betul. Kayak mungkin junior kalian di tempat kerja lebih produktif atau lebih punya Ternyatanya ilmu yang gitu ya. baru ya, kita jangan ngerasa gengsi buat diajarin sama Betul, dia. benar. Biasanya kalau orang-orang yang suka belajar, orang-orang yang lapar akan ilmu, mereka nggak akan gengsi. Mereka malah seneng kalau ada orang-orang lain yang berbagi ilmu. Benar-benar. Iya. Karena satunya lagi tuh, keilmu itu tuh diimplementasikan sama orang itu bukan hanya di tempat kerjaan juga ya, Cong ya. Benar. Bisa di luar dari kerjaan itu yang bisa menarik lu, value lu di market konsumen ya. Iya, di mata konsumen. Kalau kita ngomongnya branding diri, artinya ada konsumen yang ngeliat kita ya nggak Benar. sih? Konsumen itulah yang menilai kita, yang sampai pada akhirnya nanti akan bermuncul lah siapa tahu job-job di luar dari ini. Amin. Itu tadi goals kita ya. Jadi berkaitan banget kan ya, dari goals kita, tujuannya apa, bisa ningkatin value kita. Mungkin tujuannya dengan cara kita selalu belajar dan Benar-benar. haus ilmu itu bisa Iya. capai di goals kita juga. Kayak Benar, yang benar. gue bilang tadi, goals kita kan pengennya naikin subscriber sama viewers kan. Nah sebentar lagi kita bakalan belajar tentang konten kreator Iya. ya. Nah itu juga nambah ilmu kita nih, gimana Iya. biar kita bisa ningkatin value kita lagi Benar, di dalam benar, situ. benar, benar. Belajar dan belajar, action dan action, Nah, intinya kalau kayak begitu. Kalau Benar banget. kata kemarin yang di share sama coaching kita tuh podcastnya siapa? Mbak Ina ya. Oh benar Oh, benar. iya. Di Mbak Ina di situ kan dia bilang ya, yang dia cerita di situ adalah pada saat kecil dia menyukai Mickey ya.
Mike maksudnya Mickey apa? Mouse. Mickey Mouse. Iya, sama dia- kayak gua. Betul, dia di situ kan bercerita ya, gue nggak mungkin bisa datang ke Mickey ini rumahnya di mana? Iya, Disneyland gitu. Iya, itu yang paling deket di Hong Kong kan Iya. ya. Dia di situ cerita sampai pada maksudnya untuk tahap itu kan luar negeri ya masuknya Iya, ya. Karena itu nggak mungkin. Oh, apa yang dia lakuin? Dia nyari beasiswa di luar negeri sampai pada akhirnya ternyata apa ya, kalau kata gue Dewi Fortuna. Keberuntungan. Iya, Dewi keberuntungan berpihak ke dia sampai pada akhirnya dia bisa tuh di usia dia yang masih kuliah Iya. ya kan sih ya. Kemudian dia bisa pergi ke Hong Kong untuk lihat si Mickey ini tadi. Berarti itu apa namanya? Ya usaha nggak mengkhianati hasil Usaha nggak lah. mengkhianati ya. Lu kalau ngeliat Mbak Ika sekarang, gue tuh kayak ngeliat dia kayak Mario Teguh, tau gak sih? Seorang Mario trainer. Ika. Tiba-tiba Maria dia- ya? Tiba-tiba tuh dia menjelma menjadi seseorang trainer gitu loh. Enggak lah. Dia trainer dong, dia bisa. Maksudnya kayak di sisi lain setelah dia membawakan itu kalau buat gue trainer ya, karena dia bisa membagikan sharing ilmunya, dan itu tuh gak semua orang bisa kayak gitu ya kan. Yes, ya. bener banget. Nah, makanya kayak sekarang gue ngeliat banget, wow, debak banget deh ngeliat Mbak Ika Debak. yang sekarang ya. Karena memang bener-bener lu ngerasa gak sih Mbak kalau dari diri lu sendiri lu banyak perubahan Oh ya? iyalah, kita harus berubah. Kan kita bersaing dengan siapa? Dengan diri kita. Ngelihat dia kayak bicara di depan umum, kemudian di sekarang juga pembahasannya makin enak banget, vibrasi dan ABCD yang tadinya gue nggak pernah dengar itu tuh sebelum ada. Bentar lagi dia bakalan ngebuka webinar untuk Zoom. Wah, benar. Link dari yang daftarnya adminnya ke gua aja ya. Gue malu banget. Gue penonton ya. Yang dia nanti kita share ya. Ika Mario Teguh. Trainer. Boleh kan? Nanti kita bikin ya. Tentang kehidupan. Siapa yang tahu tahun depan dia menjadi terkenal Oh cuma jadi iya, trainer. amin Iya, Mbak amin amin. Ina. Sebenarnya masih banyak mungkin teman-teman di luar sana yang ilmunya lebih dari gue, Iya. tapi ya lo bilang tadi kita nggak boleh nyerah sama keadaan Iya dan nggak dong, boleh bener. pasrah lah sama apapun. jangan Jadi terlalu benar-benar banyak- harus nge-upgrade diri terus. Jangan terlalu banyak worry-nya. Jangan berada di zona nyaman. Zona terus. nyaman. Betul. Itu tadi. Oke, jadi goalsnya semoga teman-teman bisa tercapai ya. Bener. Dan goals teman-teman di luar sana juga bisa Bener, tercapai. dan jangan lupa kalau misalkan kalian hidup itu harus punya goals, harus Bener. punya tujuan. Gimana cara kalian mencapai tujuan atau goals kalian itu, kalian harus nyari dulu nih value kalian, why kalian. Iya. Why-nya apa Why-nya, gitu why-nya ya. apa? Berkali-kali dibilang why-nya apa. Why-nya apa tuh? Maksudnya tujuannya, Tujuannya, penggeraknya, benar. penggeraknya kalian. Kenapa itu nih lu pengen ini? buat gitu ya. nyampe goals itu apa? Kalau kalian masih bingung value kalian itu apa, kejar dulu goalsnya, karena nanti bakalan ketemu value-nya di situ. Yes. Jangan cuma jadi catatan doang ya. Iya. Itu goalsnya. Pokoknya every dream start with our goals. Oke, itu statement Every terakhirnya. dream start with a goal. Iya, every dream start with a goals. Enggak dong, enggak terakhirnya. Oh, enggak ada lagi Kalau ya. dari gue mungkin goals itu terangkai oleh dream. Oke. Ya enggak. Goals itu membuat dream itu terarah. Oke. Goals itu memiliki power untuk kita menciptakan rangkaian-rangkaian mimpi ini sampai pada akhirnya kita mampu menghantarkan ke tingkat pada goalsnya ini. Jadi the power of goals dari gue. Ya. Dari kalian mungkin ada mau ditambahin. Ya hidup berubah karena goals gitu aja. Ya. Berarti pentingnya goals di kehidupan ya. Iya Betul. dong. Jadi buat teman-teman Metas jangan lupa Yes. aminin semua doa-doa kita. Goalsnya hari subscriber hotspot, ya itu jempolnya tuh kalau nggak bisa aku ajarin nih cara Dan buat gimana ya. kalian kalau punya goals tulis aja di bawah, mana tahu Betul. banyak orang yang komen amin Ya. gitu. Betul bisa tercapai betul. ya kan. Sesimpel itu loh. Kalian komen aja diaminin orang banyak, seneng nggak sih? Iya. nggak sih? Seneng dong. Ya, benar-benar. 2.000 nanti naik nih bulan depan. Amin. Oke. Gaskan. Itu aja, Itu aja. sharing-sharing kita hari ini. Semoga teman-teman bisa tahu sekarang tujuan hidupnya tuh mau apa gitu. Jangan lost lah. Kan Jangan kita hidup di lost. dunia ini Bener, tuh ada bener. tujuannya. Betul. Nggak gitu. mungkin hidup ya udah hidup gitu aja. Iya. Oke, sekian dari kita. Dadah. Dadah, jangan lupa like, subscribe, dan and komen. See you. Hotspot